Halo, halo, halo. Selamat datang di channel diskusi film terbaru yang fresh dan bikin nagih. Di sini, kamu gak hanya disuguhi cerita dan sinopsis film aja loh, tapi juga sisi sains dari cerita di film yang akan kita bahas. Oke, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang film terbaru Netflix berjudul Oxygen. Ini adalah sebuah film thriller Prancis yang merupakan sebuah mimpi buruk sci-fi kecil yang menegangkan dari awal sampai akhir cerita. Film ini bercerita tentang seorang protagonis yang diperankan oleh Melanie Laurent yang tiba-tiba terbangun, meronta-ronta, dan ketakutan pada ruang kriogenik sebesar peti mati, tempat ia secara misterius dimumikan. Kotak kriogenik yang kelihatannya bersifat medis membuatnya berpikir bahwa dia pasti sakit dan sedang dalam perawatan. Tapi anehnya, dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi padanya, bahkan siapa dirinya. Apakah ini karena dia kehilangan ingatan? Dia memang mendapatkan kilasan kenangan yang tampaknya tidak terhubung satu sama lain dan tidak masuk akal. Dalam ingatannya itu, dia melihat seseorang didorong ke ruang ICU di koridor rumah sakit, seorang pria yang tersenyum, dan juga tikus yang mencoba menemukan jalan keluar melalui sebuah labirin. Di sepanjang film, penonton disuguhi dengan pertanyaan, dan banyak lagi pertanyaan, dan hampir tidak ada jawabannya. Kalau kamu berada di posisi dia, apa yang akan kamu lakukan? Saat dia berjuang untuk menemukan jawabannya, suara peringatan AI secara teratur memberitahu dia tentang tingkat oksigen yang terus menyusut dengan cepat, kurang dari 1 jam sejak dia terbangun. Oke, sekarang mari kita bahas sisi sains dari film ini. Oksigen itu apa sih? Kenapa kita butuh oksigen? Dan kenapa kita bisa mati dengan cepat tanpa oksigen? Oksigen adalah unsur kimia dengan lambang O dan nomor atom 8. Setelah hidrogen dan helium, oksigen adalah unsur paling melimpah ketiga di alam semesta berdasarkan masanya. Pada suhu dan tekanan standar, 2 atom unsur mengikat membentuk dioksigen. Gas diatomik tak berwarna dan tak berbau dengan rumus O2. Nah, pada makhluk hidup, oksigen berfungsi sebagai bahan untuk membentuk energi sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Proses pembentukan energi ini terjadi pada organel bernama mitokondria yang terletak pada sel-sel tubuh kita. Energinya dalam bentuk apa? Bentuknya adalah ATP atau disebut juga adenosin trifosfat. Bagaimana cara sel membentuk energi dalam bentuk ATP? Jadi, ketika kita makan, saripati makanan yang kita makan ini melalui berbagai macam proses mekanik dan kimiawi di dalam tubuh. Pada akhirnya, dari proses kimia penghancuran akan berubah menjadi saripati makanan. Dari saripati makanan ini, proses-proses yang terjadi di dalam tubuh akan menghasilkan elektron dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kemudian dikeluarkan melalui proses pernapasan. Sedangkan elektron-elektron dibawa oleh molekul pembawa elektron ke mitokondria untuk digunakan untuk membuat ATP. Bagaimana caranya? Proses transportasi elektron di mitokondria ini melibatkan beberapa protein kompleks. Pertama, molekul pembawa elektron menyerahkan elektronnya ke protein kompleks 1. Sebagian elektron diambil dari molekul pembawa elektron lain pada kompleks 2. Dari sana, elektron-elektron ini ditransfer ke kompleks 3 dan 4. Di kompleks 4, elektron tadi dipakai untuk mengubah oksigen dari proses pernafasan yang terjadi menjadi molekul air. Nah, bisa kita lihat pada protein kompleks 1, 3, dan 4, setiap terjadi transfer elektron, terjadi pemindahan ion hidrogen atau disebut juga proton dari dalam matrik mitokondria ke ruang antarmembran. Pemindahan proton ini menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi proton. Konsentrasi proton di ruang antarmembran lebih besar dibandingkan pada matrik mitokondria. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya energi potensial yang besar. Ini ibarat bendungan air atau dam, di mana air pada dam ini diambil dari bawah dam. Setelah penuh, air pada dam ini dialirkan kembali ke bawah melalui turbin atau kincir air yang alirannya ini menghasilkan energi dalam bentuk listrik. Nah,
Pada kasus pembentukan ATP di mitokondria, aliran proton ini terjadi melalui protein yang bernama ATPase. Ketika proton mengalir pada turbin ATPase ini, terjadi pembentukan ATP dari ADP atau adenosin difosfat dan ion fosfat. Pada akhirnya, tubuh kita pun jadi punya banyak cadangan energi untuk aktivitas sehari-hari, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Jadi, dari pembahasan ini, kita jadi tahu ya guys, di mana pentingnya oksigen bagi tubuh kita. Tanpa oksigen, maka tubuh kita tidak dapat membuat energi. Tanpa energi, sel-sel penting bagi kelangsungan hidup seperti sel otot, sel otak akan mati. Makanya, pada film Oksigen ini, karakter utama mengalami halusinasi karena otaknya kekurangan oksigen. Nah, jika sel-sel penting tersebut mati sangat banyak, maka kita pun juga akan mati pada akhirnya. Oke guys, sekian dulu ya pembahasan Extra Science kali ini. Kita akan bahas Extra Science lain dari film Oksigen ini di video berikutnya. Oleh karenanya, supaya kamu tidak ketinggalan, ayo subscribe, like, dan share video ini supaya teman-temanmu juga bisa mendapatkan ilmu ekstra ketika nonton filmnya. Ciao!